Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bimawasimil birri wal ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu manna ala ibadihi bidinil islam. Wa ja'ala min arkanihi as-siyama liyafuzal muwaffiquna bitakfiriz dzunubi wal atham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, para pemirsa MDP TV yang dimuliakan Allah. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa puasa memiliki beberapa keistimewaan dibanding ibadah-ibadah pada umumnya. Salah satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini adalah hadis qudsi yang artinya semua amal perbuatan anak Adam adalah untuknya, melainkan berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan dengannya. Secara substansi, hadis qudsi tersebut ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa ibadah puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Kata untukku di hadis tersebut adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan lebih dibanding ibadah lainnya. Dalam beberapa hal, penyandaran sesuatu kepada Allah juga terjadi. Seperti kata Ka'bah yang memiliki nama lain Baitullah. Kata bait disandarkan kepada kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan tempat yang memiliki kedudukan tinggi dibanding tempat-tempat lainnya. Dari hadis tersebut, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan dengannya. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah? Lalu mengapa dalam hadis tersebut seolah hanya puasa yang langsung dibalas oleh Allah? Seolah menegaskan ibadah-ibadah yang lainnya tidak dibalas oleh Allah. Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan hadis tersebut. Mengapa puasa memiliki keistimewaan di sisi Allah dibanding amal ibadah lainnya? Berikut beberapa pendapat ulama. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terjerumus dalam riya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, laisa fis siyami riya'un. Pada puasa tidak ada sifat riya. Puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya, ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan yang tidak. Sebagai contoh, misalkan ada dua orang berjalan beriringan, yang satu berpuasa, yang satu tidak. Apakah kita bisa membedakan mana yang berpuasa dan mana yang tidak? Sulit untuk membedakannya. Berbeda dengan amal ibadah lainnya seperti sholat, haji, zakat. Antara orang yang sedang sholat dengan yang tidak bisa kita bedakan dengan mudah. Karena sholat bisa dilihat dengan gerakan yang bisa membedakan mana yang sedang sholat dan mana yang tidak.
Antara orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dengan yang tidak juga demikian. Karena haji memiliki gerakan yang bisa membedakan antara mana yang sedang haji dan mana yang bukan. Meskipun puasa bisa terjumus dalam sifat riya, itu pun hanya bisa diungkapkan dengan ucapan. Misal ada seseorang berpuasa dengan maksud memamerkan puasanya. Ia berkata, saya ini sedang berpuasa loh. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa diperlihatkan dengan ucapan. Berbeda dengan ibadah lainnya yang bila terjerumus dalam riya melalui gerakan ataupun ucapan. Yang kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Ketika makan dan minum tidak masuk dalam tubuh kita, maka nafsu dalam diri kita akan terkendali, sementara nafsu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia dalam lembah maksiat. Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami, fadayyiqu majariyahu bilju'." Sesungguhnya setan itu menyusup ke dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar. Artinya dengan puasa. Yang ketiga, pahala puasa lebih besar dibandingkan dengan ibadah lainnya. Menurut Imam Al-Qurtubi, setiap amal ibadah sudah ditentukan besaran pahala yang diperoleh. Dari mulai lipatan 10 kali, 700 kali, sampai yang Allah kehendaki. Lain halnya dengan puasa. Pahalanya tidak memiliki ketentuan khusus, hanya Allah yang tahu. Hal ini senada dengan hadis baginda Rasulullah, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 du'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Yang keempat, pahala melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Sakir dengan mengutip pernyataan Abul Hasan menjelaskan bahwa semua amal ibadah akan mendapatkan balasan surga. Berbeda dengan puasa. Pahalanya adalah bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak tanpa ada penghalang apapun. Dalam klasifikasi level pahala, melihat Allah di akhirat merupakan kenikmatan yang paling tinggi, lebih nikmat dari mendapatkan surga dan seisinya. Yang terakhir, saya sarankan terutama untuk saya sendiri dan semua para pemirsa MDP TV, mari kita maksimalkan puasa di tahun ini, sehingga kelak kita akan mendapatkan apa yang telah disebutkan Allah di dalam ujung ayat mengenai puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu semuanya akan kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.